melalui MOU ini nanti kita berharap nanti di Nagari Kamanghilia akan semakin banyak masyarakat Nagari Kamanghilia ini kuliah bersama kami. Ya, kita memang ada pilihan bagi yang fresh graduate, dia bisa kuliah di program reguler kita. Dan untuk kelas sosial kita ada program studi hukum, administrasi publik dan akuntansi, itu kelasnya sore. Ya, kelasnya sore. Jadi orang yang kerja dia bisa kuliah sore harinya. Dan khusus untuk perangkat nagari ataupun juga masyarakat nagari yang mungkin dia punya toko, nyoba ladang, nyoba kadai gitu kan, tapi dia ingin kuliah lagi, kita punya namanya program kelas nagari. Ya, itu kuliahnya SPP-nya super terjangkau. Hanya Rp200.000 per bulan. Kenapa kita dengan berani kita semurah itu? Bukan kita berorientasi kepada laba, tapi memberi kesempatan kepada banyak masyarakat untuk kuliah. Ya, jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita berjumpa dalam acara podcast Kamanghilia Channel bersama saya Hudril Hami selaku host. Dan pada hari ini kita kedatangan seorang tamu lagi yang luar biasa. Beliau, nama lengkap beliau adalah Bapak Afridian Wirahadi Ahmad. Kalau masalah gelar nanti kita tanyalah pada beliau, panjang kayaknya. Beliau adalah rektor dari Universitas Muhammad Nasir yang ada di Kota Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Wir. Ya, selamat pagi Pak Wali. Apa kabarnya Pak Wir? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sehat ya. Bagaimana perjalanan dari Bukit Tinggi ke Kamang Pak? Alhamdulillah kita melihat ya karena kan bagaimanapun sebuah daerah itu maju kalau aksesnya mudah dicapai. Nah, alhamdulillah aksesnya sangat mudah. Ya, bisa dilalui oleh kendaraan apapun ya, sehingga mudah-mudahan insyaallah ini mengakibatkan Nagari Kamanghilia akan menjadi nagari yang maju nanti insyaallah. Amin. Mungkin langsung saja Pak Wir. Saya panggil Abang, panggil Pak gitu ya. Tergantung kebutuhan. Karena panggil Abang saja karena lebih ini. Pemirsa Kamanghilia Channel, beliau adalah senior saya waktu masih jadi budak kampus, katakanlah seperti itu. Kami sama-sama satu organisasi dulu sebagai aktivis gitu di Koperasi Mahasiswa Universitas Andalas. Salam buat kawan-kawan Kopma secara keseluruhan. Oke Bang Wir, mungkin tidak berlama-lama, mungkin bisa perkenalan singkat Pak Wir, nama, alamat, tempat tinggal dan segala macam lah. Ya, makasih masyarakat Nagari Kamanghilia, kemudian para perantau dan juga yang mengikuti channel dari Nagari Kamanghilia ini. Ya, jadi untuk perkenalan diri, nama saya Afridian Wirahadi Ahmad, ya biasa dipanggil Iwir. Kalau tempat tinggal saya lebih banyak di Padang karena pekerjaan sehari-hari itu dosen di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang, dan sejak 2021 diamanahkan menjadi rektor di Universitas Muhammad Nasir Yarsi Bukit Tinggi. Ya, jadi masih hidup di dua lokasi. Nah, jadi di beberapa hari saya ada di Padang sebagai aparatur sipil negara, ya, dosen di Politeknik Unan, dan di hari lainnya juga sebagai rektor di Universitas Muhammad Nasir Yarsi Bukit Tinggi. Ya. Berarti tidak hidup di dua alam Pak ya? Di dua tempat aja. Insyaallah cuma di satu alam saja. Gitu. Satu alam ya. Kalau nagari asal Bang Wir di mana Pak? Ya, kalau orang tua asalnya dari Desa Batu Belah, Bangkinang. Jadi ya saya bisa dikatakan orang Kampar ya. Ocu ya, cuma memang sejak lahir dan besar kami di Padang, ya tepatnya di daerah Lapai. Oke, Bang Wir, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Universitas Muhammad Nasir, di mana saat ini Bang Wir sebagai rektornya, kan?
Baik, jadi Universitas Muhammad Natsir ini merupakan salah satu unit usaha milik YARSI Sumatera Barat. Ya, jadi YARSI, Yayasan Rumah Sakit Islam, itu memang masyarakat lebih banyak mengenal rumah sakitnya. Ya. Ada Rumah Sakit Ibnu Sina yang ada di Padang, di Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Simpang 4, dan Panti. Ya. Nah, di samping punya rumah sakit, YARSI itu sebelumnya, sebelum tahun 2021, itu punya 2 perguruan tinggi. Ya. STIKES YARSI dan Universitas Muhammad Natsir itu sendiri. Nah, STIKES YARSI itu sudah berdiri sejak sangat lama sekali. Mulai dari SPK, Akper, STIKES, ya. Dan Universitas Muhammad Natsir sendiri, kalau dari universitasnya itu baru izinnya baru 2014 dulu. Ya. Nah, kemudian dalam perkembangan dalam hal untuk lebih melakukan penguatan perguruan tinggi di 2021 YARSI Sumatera Barat itu melakukan penyatuan STIKES YARSI Bukit Tinggi digabung dengan Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi itu sendiri. Dan kedua-duanya itu punya YARSI Sumatera Barat. Nah, jadi saat ini kita punya, jadi 2021 itu resmi STIKES bergabung bersama dengan Universitas Muhammad Natsir, ya. Jadi kalau masyarakat kenal STIKES YARSI itu sama dengan Universitas Muhammad Natsir sebenarnya. Ya. Nah, saat ini kita baru punya 10 program studi ya, karena ini baru penyatuan. Ada program studi S1 keperawatan, ya, ada profesi nurse, ya. Ada D3 keperawatan, ada D3 kebidanan, ada S1 gizi, ada S1 administrasi rumah sakit, ada S1 farmasi, ada S1 administrasi publik, ada S1 akuntansi, dan ada S1 hukum. Ya, dan insyaallah tahun ini kita akan buka S1 kebidanan dan profesi bidan dan S1 kewirausahaan sosial. Dan insyaallah tahun 2023 kita buka kedokteran nantinya insyaallah. Nah, apa keunggulannya? Mungkin kita bisa katakan, kita bisa mengklaim satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki 6 rumah sakit milik sendiri itu cuma Universitas Muhammad Natsir. Ya. Ya. Jadi bagi kita rumah sakit Ibnu Sina itu bukan hanya kepemilikan dari YARSI, tapi memang di situ tempat praktek langsung mahasiswa. Jadi memang perkuliahan kita itu banyak kombinasi. Jadi dia 1 bulan misalnya atau 1,5 bulan di kampus, sisanya dia akan di rumah sakit. Dan alhamdulillah kita punya rumah sakit milik sendiri, yaitu termasuk rumah sakit yang bergengsi di Sumatera Barat. Jadi dari sisi mereka berpraktek, mereka langsung berpraktek di rumah sakit milik sendiri. Di samping juga kita juga ada praktek di rumah sakit lainnya ya, baik itu rumah sakit yang ada di Sumatera Barat, di Riau ataupun di Jambi. Ya, jadi tersebar di mana-mana. Yang kedua, juga kalau permasalahan di perguruan tinggi kan rata-rata peralatannya udah usang, terlambat teknologi. Nah, karena kita punya rumah sakit sendiri, kita pakai peralatan rumah sakit untuk praktek, sehingga outputnya apa? Yang terjadi kompetensi mahasiswa kita itu bisa dikatakan termasuk yang terbaik. Bahkan kita nomor 2 setelah UNAN dari sisi uji kompetensi mahasiswa kita. Nah, juga ketika dia lulus, nah ini lulus perlu juga jadi menjadi daya tarik juga sebenarnya. Lulusan kita tuh nanti kerja di rumah sakit YARSI sendiri. Ya, jadi YARSI itu ketika dia butuh tenaga kerja, dia pasti ke tempat Universitas Muhammad Natsir. Artinya sudah menyediakan SDM-nya. Sudah menyediakan SDM. Nah, kemudian juga apa lagi keunggulannya? Nah, ini mungkin nggak berbeda. Saya tidak mengatakan perguruan tinggi lain seperti apa. YARSI itu memang murni yayasan milik umat. Dipelopori oleh Bapak Muhammad Natsir, pahlawan nasional kita. Ya. Nah, karena dia yayasan milik umat, memang orientasinya bukan mencari laba. Sehingga kita memang akan sangat fokus kita kepada kompetensi dari lulusan kita. Ya, jadi nah dari situ kita akhirnya melihat bahwa ini komitmen kita meningkatkan mutu menjadi sangat penting. Ya, jadi kita alhamdulillah ya tahun kemarin kita punya ada program, kemarin kita rekrut 45 orang ya, masyarakat duafa itu kuliah gratis di Universitas Muhammad Natsir. Kuliah gratis semuanya. Dibiayai oleh YARSI. Dan tahun ini insya Allah kita ada 30 orang hafiz Quran ya, kita kuliahkan gratis juga di Universitas Muhammad Natsir. Karena ini bentuk komitmen kita
mewujudkan juga cita-cita Pak Natsir bagaimana menjadikan universitas ini menjadi rumah pendidikan bagi masyarakat. Nah, jadi ini, dan termasuk juga hari ini kita melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan atau mungkin masyarakat kenal KKN di Nagari Kamanghilia ini sebagai wujud kita untuk bagaimana memang perguruan tinggi itu juga memberi manfaat bagi masyarakat. Dan ini kita terima kasih nih Pak Wali sudah memfasilitasi kita agar mahasiswa kita, alhamdulillah di Nagari Kamanghilia ini ada 70 orang mahasiswa kesehatan 73, kita 73 ya. Mahasiswa kita untuk langsung praktek kerja lapangan hidup bersama masyarakat. Nah, kenapa kita menginginkan mereka hidup bersama masyarakat? Karena kita ingin menyentuh juga sisi humanitasnya. Jadi dia ikut merasakan kehidupan langsung bersama masyarakat. Jadi kalau walaupun Nagari Kamanghilia dengan Bukit Tinggi relatif dekat, ya kan bisa saja mahasiswanya tetap di kosan masing-masing. Tapi kita inginkan mereka hidup bersama masyarakat agar mereka ikut merasakan bagaimana memang bersosialisasi dengan masyarakat, dan itu yang soft skill yang kita lahirkan. Oke, Bang, mungkin salah satu kegiatan di perguruan tinggi itu kan adalah tridharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, bagaimana Universitas Muhammad Natsir mengambil peran dalam pengabdian masyarakat itu, Bang? Bisa diceritakan sedikit? Ya, jadi dalam hal pengabdian pada masyarakat, ya pertama memang kewajiban. Jadi bukan pilihan. Nah, ini sifatnya kewajiban. Kewajiban bagi perguruan tinggi melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, tentu kita melakukan pengabdian bukan sebatas melaksanakan kewajiban semata, tapi bagaimana memberikan dampak langsung, efek langsung bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah kita dalam hal pengabdian masyarakat ada yang dilakukan oleh dosen, ya. Dosen itu melakukan kegiatan penyuluhan, melakukan bimbingan teknis pada masyarakat, melatih dan sebagainya. Termasuk juga mungkin khususnya tahun ini, ya. Tahun ini karena bentuk kita, karena kita sudah berkomitmen selama ini kita untuk melakukan mutu kita. Alhamdulillah tahun ini kita dipercaya perguruan tinggi mendampingi mungkin Kabupaten Pasaman ya. Kabupaten Pasaman kita mendampingi untuk penurunan angka stunting. Jadi percepatan angka stunting. Jadi kita dipercaya menjadi koordinator tim untuk di bidang data monitoring dan knowledge untuk bagaimana stunting di Kabupaten Pasaman itu turun, karena saat ini mereka berada di nomor 2 tertinggi. Berarti fokusnya kepada stunting ya di sana kegiatan? Ya, di sana stunting. Ya, di stunting di sana. Kenapa kita melakukan kegiatan stunting? Ya, memang selain sesuai dengan program studi kita yang ada, tapi juga ini wujud kita. Dan alhamdulillah juga di daerah lain juga demikian. Ya, kita juga ada di satu nagari lain, kita juga mendampingi mereka membentuk nagari konstitusi. Alhamdulillah juga berada. Mudah-mudahan insyaallah tahun ini dan tahun berikutnya kita akan kembangkan di Nagari Kamanghilia ini bagaimana nanti memang perguruan tinggi itu memberi manfaat bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Macam-macam nanti kita bisa lakukan. Ya, termasuk juga kegiatan hari ini mahasiswa kami melakukan KKN di sini itu juga bagian dari pengabdian masyarakat. Ya, jadi tidak hanya sebatas formalitas kita melakukan kewajiban, tapi memang bagaimana kewajiban itu memang juga memberi manfaat bagi masyarakat secara langsung. Oke, Bang Wir, kemudian untuk kegiatan pengabdian masyarakat itu tadi sudah disampaikan banyak kegiatan yang dilaksanakan ya. Mungkin di Universitas Muhammad Natsir sendiri, kalau kita boleh tahu, grand strateginya dalam kegiatan pembangunan masyarakat atau pengabdian masyarakat ini seperti apa, Bang Wir? Ya, jadi secara prinsip kita pengabdian masyarakat kita, ya tentu kita menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang kita miliki. Nah, ketersediaan sumber daya manusia ketersediaan kita itu mulai dari dosen, ya latar belakang dosen, mahasiswa kita, kemudian juga sarana prasarana kita termasuk rumah sakit. Ya. Nah, jadi kita pun juga punya minimarket namanya PT Masyitah. Ya, jadi kalau orang kenal sekolahan Masyitah di Simpang Yarsi, itu juga bagian dari Yarsi Sumatera Barat. Ya. Nah, bagaimana grand design kita? Nah, grand design kita itu memang orientasinya adalah kepada pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat.
Ya, jadi kita melakukan pengendalian masyarakat itu selalu dimulai dengan tahap berbasis kepada data dan fakta. Ya. Nah, sehingga sebelum turun melakukan kegiatan apa, mereka survei dulu ke masyarakat. Ya, karena pada prinsipnya kita ingin pengendalian masyarakat kita tuh memecahkan persoalan di masyarakat. Ya, jadi bukan sekedar kita melakukan satu kegiatan sebenarnya masyarakat nggak butuh. Nah, jadi memang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan di masyarakat. Jadi dimulai dengan tahap survei dulu, kumpulkan data, dianalisis data, baru kita melahirkan apa program yang akan kita lakukan. Yeah. Program kerja apa yang akan kita lakukan di satu daerah. Sehingga memang akhirnya alhamdulillah ketika kita melakukan kegiatan pengendalian masyarakat dalam bentuk berbagai kegiatan, langsung memberikan efek positif kepada masyarakat karena kita berangkat dari data dan fakta persoalan yang ada di masyarakat, dan itu kita pecahkan melalui kegiatan pengendalian masyarakat. Ya. Kemudian Bang Wir, dari yang disampaikan tadi, ini kan sangat menarik sekali ya kegiatan pengabdian masyarakat. Saya serasa kembali ke kuliah manajemen strategi jadinya gitu ya. Iya, iya. Kemudian saat ini pemerintahan pusat itu kan menggerakkan kegiatan MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, apa pendapat seorang rektor Universitas Muhammad Nasir terkait dengan kegiatan MBKM ini? Ya, jadi pertama untuk bisa masuk ke dunia kerja, untuk bisa masuk kepada ya persaingan nanti setelah dia tamat, ya setelah dia tamat tidak harus kerja ya, bisa dia buka pekerjaan menjadi wirausaha dan lain sebagainya. Itu tidak cukup satu kompetensi. Ya. Misalnya dia sarjana pertanian, tidak bisa dia mahir di ilmu pertanian saja. Dia harus punya kemampuan ilmu komunikasi. Dia harus punya mungkin karena sekarang sudah sifatnya sudah orang sudah dunia sudah di ujung jari, sehingga dia harus punya kemampuan multimedia. Jadi dia lulus itu jangan hanya di satu kompetensi, jangan hanya pandai pertanian saja, jangan hanya pandai, kalau kami banyak kesehatan misalnya, jangan seorang perawat itu hanya pandai urusan perawatan saja, tapi dia harus punya kemampuan berkomunikasi. Karena akan berhubungan dengan masyarakat. Dia harus punya kemampuan psikologi, memahami pasien, keluarga pasien. Dia juga harus punya mungkin kemampuan dalam hal keagamaan dan sebagainya. Dan itu tentu tidak mungkin tersedia di program studi dia saja. Sehingga dia harus ngambil di tempat lain. Bisa di program studi yang ada di kampus yang sama, atau mungkin dia ngambil di kampus lain. Ya, atau dia juga bisa langsung belajar ke industri sendiri. Misalnya, kalau dia tadi ingin belajar ilmu komunikasi, nggak ada di program studi keperawatan diajarkan. Dia ngambil mata kuliah di tempat mungkin saja dia ambil di UNAN misalnya, kalau tidak tersedia di kampus dia. Jadi itu yang pertama. Jadi bagaimana memang lulusan perguruan tinggi itu punya lebih dari satu kompetensi. Sarjana peternakan tidak hanya pandai urusan ternak, tapi dia pandai ilmu lainnya. Sehingga ini yang akan mengakibatkan dia punya daya saing nanti di dunia kerja nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, perguruan tinggi menyadari bahwa yang ada di industri, industri di sini termasuk juga pemerintahan, itu punya teknologi yang lebih cepat dan lebih modern dibanding dengan yang ada di kampus. Artinya perputaran teknologi itu semakin cepat. Perkembangan keilmuan lebih cepat. Ya, saya contohkan misal kami punya namanya program Kelas Nagari. Ya. Jadi Kelas Nagari ini memang materinya lebih banyak tentang kenagarian. Bagaimana administrasi nagari, bagaimana membuat peraturan perundang-undangan nagari. Berarti dan masuk di dalamnya tata pemerintahan nagari. Masuk semuanya. Jadi mereka nggak perlu belajar semuanya dari dosen, karena dosen bukan dewa ilmu pengetahuan. Dia mungkin akan nanti sistem kuliahnya ke sini. Belajar dari Pak Wali Nagari misalnya, dia langsung melakukan di sini. Nah itu kita akui nanti SKS-nya, ya kita akui, kita konversi langsung. Jadi belajar itu tidak harus di meja perkuliahan, ya dia bisa langsung belajar ke industri. Ya ketika misalnya kita akan nanti nih kita akan buka program studi kewirausahaan. Nah dia akan belajar misalnya teknik pemasaran, teknik misalnya penyepakan. Nah, dia bisa langsung belajar dari contoh dari UKM milik
Negeri Kamahilia ini. Ya. Oh, bagaimana cara mengemas, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara mengelola bisnis. Dan jadi dosen bukan dewa ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu ada di mana-mana. Dan alam tak kembang jadi guru ya, alam tak kembang jadi guru. Jadi silakanlah belajar dari mana saja, ya silakan belajar dari pihak mana saja, sehingga kita harapkan nanti lulusan sarjana di Indonesia itu punya kemampuan daya saing yang tinggi. Ya, jadi jangan hanya pandai peternakan saja, tapi dia pandai ilmu komunikasi. Oh, mungkin dia suka dia pengen meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Oh, dia ngambil kuliah. Jadi kebijakan MBKM itu ada 20 SKS diberi ruang kepada mahasiswa, silahkan ambil. Ya, apa yang Anda inginkan. Berarti sesuai dengan bakat minatnya seperti itu. Minat bakatnya. Jadi menurut dia, oh nanti ini saya nanti butuh nih kompetensi bagaimana, karena dia punya jiwa kepemimpinan, dia ingin belajar bagaimana cara membuat visi misi dan sebagainya. Oh, akhirnya dia ngambil mata kuliah manajemen strategik, ya, yang ada di Fakultas Ekonomi misalnya. Dan itu mungkin tidak tersedia, tidak diajarkan di program studi dia. Jadi itu tujuan sebenarnya program MBKM ini. Ya. Kemudian pemirsa Kamanghilia Channel, kita saat ini sudah menjalin kerjasama tertulis dengan Universitas Muhammad Nasir. Alhamdulillah sudah tertulis ya, sudah ditandatangani MOU-nya antara Wali Nagari dengan Rektor langsung. Alhamdulillah. Nah, tentu kami di Pemerintahan Nagari Kamanghilia, Bang Wir, apa tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Universitas Muhammad Nasir untuk menerapkanlah atau mewujudkan dari kerjasama kita yang sudah ditandatangani ini. Ya, yang pertama ya tentu kami akan mewujudkan sesuai dengan tupoksi perguruan tinggi itu Tridharma ya. Nah, di bidang pendidikan kami menyadari bahwa kalau satu daerah ingin maju, tingkatkan kualitas penduduknya melalui pendidikan. Makanya jangan heran ketika Jepang ketika dibom atom dulunya Nagasaki Hiroshima, yang diperbaiki itu pendidikannya. Ya. Kenapa pendidikan? Karena pendidikan akan mengubah pola pikir, akan mengubah mindset seseorang. Nah, dari situlah akhirnya terjadi percepatan terhadap kesejahteraan dan lain sebagainya. Makanya yang pertama kita tentu melalui MOU ini nanti kita berharap nanti di Nagari Kamanghilia akan semakin banyak masyarakat Nagari Kamanghilia ini kuliah bersama kami. Ya, kita memang ada pilihan bagi yang fresh graduate, dia bisa kuliah di program reguler kita. Dan untuk kelas sosial kita ada program studi hukum, administrasi publik dan akuntansi, itu kelasnya sore. Ya, kelasnya sore. Jadi orang yang kerja dia bisa kuliah sore harinya. Dan khusus untuk perangkat nagari ataupun juga masyarakat nagari yang mungkin dia punya toko, nyoba ladang, nyoba kadai gitu kan, tapi dia ingin kuliah lagi, kita punya namanya program kelas nagari. Ya, itu kuliahnya SPP-nya super terjangkau. Hanya Rp200.000 per bulan. Kenapa kita dengan berani kita semurah itu? Bukan kita berorientasi kepada laba, tapi memberi kesempatan kepada banyak masyarakat untuk kuliah. Ya, jadi gini Bang, saya potong sebentar. Ini menarik Bang, karena salah satu misi kita di Nagari Kamanghilia itu adalah menciptakan peluang yang sama atau pemerataan tentang pendidikan ini kepada anak nagari. Nah, artinya saya menangkap di sini ada satu secara tidak langsung sinkronisasi antara misi di nagari dengan apa yang disampaikan oleh Bang Wir tadi terkait dengan pendidikan. Ya, jadi memang prinsip utama bernegara ini kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau Pak Wali melalui pemerintahannya, kalau kami melalui pendidikan. Ya, jadi kan orientasi kita akan sama. Kita akan sama-sama menghasilkan keadilan sosial bagi masyarakat tadi. Ya, jadi ada kesejahteraan dan sebagainya. Jadi pertama tentu kita melalui pendidikan, kita berharap nanti ya mungkin melalui kegiatan sosialisasi kita terlibat, kita bisa bersosialisasi masyarakat untuk
bagaimana memang masyarakat di Nagari Kemang Hilya khususnya itu akhirnya memang rata-rata pendidikannya sarjana. Ya kalau hari ini mungkin lebih banyak ke SMA-nya misalnya, kita berharap nanti bagaimana nanti rata-rata itu sudah sarjana. Karena kalau ingin maju sebuah daerah, pendidikannya yang ditingkatkan. Ya. Yang kedua, tentu terkait dengan pendidikan juga, ya, dan juga pengabdian masyarakat, ya kita nanti menuangkan dalam bentuk kitab seperti hari ini sudah kita lakukan, yaitu kita laksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di sini. Jadi mahasiswa sudah mendapatkan ilmu pengetahuan di kampus, nah sekarang dia langsung terjun ke masyarakat menerapkan. Nah sehingga memang mereka bisa melihat dan bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka miliki sehingga memberi manfaat pada masyarakat. Ya. Nah sekarang kita memang baru terbatas di program studi keperawatan dan kebidanan. Insyaallah dengan adanya MOU ini kita akan bikin kegiatan-kegiatan lainnya. Termasuk juga nanti dosen-dosen pun juga kita terlibatkan. Kalau hari ini masih banyak ke mahasiswa, ya nanti ke depan kita ingin melatih misalnya kader PKK di sini. Ya kita ingin jelaskan bagaimana mungkin dari program studi kita yang ada nanti dan keilmuannya kita akan turun ke lapangan nanti untuk memberikan penyuluhan, bimtek dan lain sebagainya. Ya artinya kegiatan yang akan dilakukan oleh Universitas Muhammad Nasir di Nagari Kemang Hilya itu bukan hanya memberikan peluang untuk kuliah gitu ya, tapi juga peningkatan kapasitas bagi pelaku-pelaku di nagari lah, katakanlah lembaga-lembaga nagari seperti itu ya Bang ya. Ya, jadi intinya bagaimana memang perguruan tinggi itu memberi manfaat, memecahkan persoalan di nagari, baik itu oleh pengabdian masyarakat atau mungkin melakukan penelitian nanti di sini. Ataupun mungkin juga ada dosen yang terlibat misalnya dalam kegiatan misalnya perencanaan pembangunan yang ada di nagari misalnya bagaimana nanti ini ya. Bagaimana nanti perguruan tinggi terlibat, karena walaupun kami perguruan tinggi swasta, ya kalau orang melihat perguruan tinggi swasta itu seperti orientasinya mencari keuntungan, tidak. Kalau universitas saya dikatakan tidak ya. Kalau ataupun kita mencari keuntungan itu untuk membiayai kehidupan agar menjaga keberlangsungan dari perusahaan atau kampusnya. Ya karena kalau dia nggak punya laba, gimana dia akan bangun gedung baru kan? Bagaimana dia dengan makanya kita khususnya di Kabupaten Agam, kita pun juga sekarang sedang menjajaki tanah kita. YARSI punya tanah di Biaro, ya. Jadi insya Allah kalau memang lancar-lancar saja kita akan bisa membangun di sana nantinya. Itu kampus baru ya, Bang? Kampus 2-nya. Kampus 2 ya? Kampus 2-nya, ya. Kenapa harus ke Biaro, Bang? Di Kamang? Karena tanah yang tersedia yang sudah dimiliki YARSI ada di sana. Jadi kalau misal di sini ada tanahnya kan bisa di sini nantinya. Karena gini Bang, kita di Nagari Kemang Hilya saya bicara-bicara dengan beberapa tokoh ya. Tadi Kemang Hilya itu ada keinginan kuat bagaimana sebuah universitas itu berdiri di Nagari Kemang Hilya. Karena seperti yang Abang sampaikan tadi, tingkat kemakmuran suatu masyarakat itu salah satu ini topang oleh pendidikan kan seperti itu. Nah ini mungkin bisa jadi ke depan kita coba jajaki lah Bang. Ya insya Allah, karena dari sisi regulasi kita bisa sebenarnya. Ya. Nanti kan tinggal dari sisi keuangannya. Karena membangun sesuatu tentu dengan rupiah ya. Jadi insya Allah. Tapi ini komitmen YARSI ya. Jadi YARSI itu memang hal yang unik ya. Dia yayasan milik umat, memang benar-benar berjuang untuk umat, dan tidak ada kepemilikan pribadi di sini. Ya, jadi makanya kami masuk YARSI, ya baik itu dia sebagai karyawan, sebenarnya kita pergi berdakwah. Dakwah bilhal kami lewat pendidikan. Jadi saya selalu katakan kepada teman-teman, ya masuk ke kampus ini untuk pergi berdakwah. Kalau Anda berorientasi mencari kekayaan di sini akan ketemu nantinya. Jadi jadikanlah memang ini kesempatan kita berdakwah, dakwah bilhal kita dalam bidang pendidikan. Yang kerja rumah sakit juga dakwah dia di bidang kesehatan. Ya, jadi kalau kita hanya sebatas mencari keuntungan, ya mencari kekayaan, nggak ketemu nantinya. Ya, yang ada tuh muncul sifat keserakahan. Ya, jadi makanya itu kita tanamkan. Jadi insya Allah ini kerjasama ini ya mungkin tidak terbatas di bidang ini ya, bisa saja nantinya ke depan kita punya kampus juga di sini nantinya dengan dukungan dari Pak Wali yang luar biasa ini. Oke, mungkin kita lanjutkan Bang Wir ya. Jadi tadi tentang pola kemitraan kita itu kan dah jelas ya, kegiatan-kegiatannya bisa melalui pendidikan, peningkatan kapasitas bagi masyarakat,
kemudian mengirimkan mahasiswa untuk PKL atau KKN di sini, kemudian kegiatan penelitian dari dosen-dosen, kan seperti itu. Nah, mungkin harapan dari Bang Wir ke depan untuk lebih meningkatkan sinergitas antara perguruan tinggi dengan pemerintahan negari ini, seperti apa Bang harapannya ke depan? Ya, jadi pertama saya selalu mengatakan bahwa untuk membangun sesuatu itu kita perlu berkolaborasi. Ya. Jadi kompetisi itu nggak main lagi. Nagari Kemang Ilya kalau ingin maju, dia juga harus berkolaborasi bersama daerah sekitarnya. Ya, sehingga terjadilah saling bersinergi dan saling menguntungkan. Oke, Bang Wir. Barangkali kesimpulan terakhir tadi sangat menarik, pemirsa Kemang Ilya Channel. Beliau menyampaikan kolaborasi dengan membuka ruang dari semua pihak untuk berperan aktif di dalam membangun nagari. Nah, ini suatu clue-nya nih kayaknya Bang ya. Kata kuncinya di situ. Baik, Bang Wir, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wali. Insyaallah kita ada optimis nih. Kami akan maju. Insyaallah Bang. Jadi sinergi kita insyaallah tetap berjalan. Pemirsa Kemang Ilya Channel, barangkali itu bincang-bincang kita pada hari ini dengan Bapak Afridian Wirahadi Ahmad, Rektor Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Demikian saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kemang Ilya atau Kemang Ilya Channel. Sudah ya Bang. Alhamdulillah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.